Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Sesaat kemudian, Yunxiao mengalihkan pandangannya dan perlahan menutup matanya, jelas, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwanya telah pulih ke puncaknya, dia membuka matanya dan berkata, meskipun es berwarna-warni benar-benar menghancurkan tubuhnya, itu membentuk bunga es yang indah dan menjebak jiwa labu Little King Kong di dalam hatinya, itu belum mati. Itu berarti masih ada harapan. Naga iblis itu sangat gembira. Secara teori, ya, kata Yunxiao dengan suara yang dalam, tapi, bagaimana Anda akan memecahkan bunga es dan melepaskan jiwa Anda? Bagian terpentingnya, hatinya, juga terpelihara dengan baik, tetapi benar-benar diam, seolah-olah waktu telah berhenti. Setidaknya ini adalah berkah terselubung, naga iblis menghela nafas, selalu ada cara untuk bertahan hidup. Ini misteri, kata Yunxiao, selain itu, struktur semua makhluk hidup dalam tubuh ini telah langsung dihancurkan, saya tidak tahu apakah kalabash Little King Kong dapat pulih dengan sifat penyembuhannya, kecuali jika ia dapat melangkah ke langkah ke-9 dari alam Kaisar Agung dan mengaktifkan kekuatan hukum, ia tidak mungkin dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kami tidak tahu apakah Xiao Hong mati atau hidup, bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Han Xuan. Sekarang Aegirin telah mengalami perubahan yang begitu besar, aku bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Kei Wei ketika dia mengetahuinya. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan tablet alam ilahi dan kembali ke ruang rahasia. Saat itu fajar, dan Yunxiao berjalan keluar dari ruang rahasia, masalah kamar dagang belum diselesaikan, dan pasti akan ada serangkaian reaksi dan perlawanan. Dia berencana untuk meninggalkan kota Haiti setelah semuanya diselesaikan dan melakukan perjalanan ke lautan pembentukan jiwa sebelum pembukaan dunia. Tuan muda, kamu sudah keluar. Seorang pelayan sedang menunggu di luar pintu, ketika dia melihat Yunxiao keluar, dia segera mengirim jimat ke liontin giok di tangannya dan mengirimkan pesan itu. Segera, Han Xuan, Jiang Qianrong, dan yang lainnya tiba dalam sekejap mata, kesunyian di wajah mereka telah lama menghilang, mereka tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu, Tuan Muda Yun. Yunxiao mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke rumah Tuan Kota bersama Han Xuan, dan kamar dagang itu mungkin berkumpul untuk melakukan serangan balik. Han Xuan melihat ke ruang rahasia dengan heran dan berkata, di mana merah kecil? Ekspresi malu muncul di wajah Yunxiao, ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dihindari, untungnya, dia sudah memikirkan bagaimana menjawabnya, dia dalam keadaan yang sangat aneh sekarang, meskipun dia tampaknya telah menghilang, dia sebenarnya masih di sini. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang dia maksud. Jiang Qianrong mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, apakah dia aman sekarang? Yunxiao terdiam sejenak, tapi dia masih mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu. Ini Bian. Jiang Qianrong bergegas ke ruang rahasia, tetapi tidak ada seorang pun di sana, wajahnya menjadi pucat, dialah yang membawa Xiao Hong kembali, meskipun Xiao Hong sedikit canggung, dia polos dan imut, dia memperlakukan Jiang Qianrong seperti adik perempuannya sendiri, sekarang, sepertinya Xiao Hong tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun dia tahu identitas Yunxiao, Jiang Qianrong masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar amarah, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Muda Yun, ada apa dengan Xiao Hong? Bagaimana dia bisa memprovokasi Anda untuk menyelidikinya secara pribadi? Sekarang, kita tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Maaf, kata Yunxiao dengan ekspresi malu di wajahnya, itu kelalaianku, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa gadis kecil itu kembali. Jiang Qianrong tertegun sejenak, lalu terdiam, dia selalu khawatir tentang Yunxiao, itulah sebabnya dia membantahnya, dia tidak akan berani melakukan itu dalam keadaan normal, tetapi dia tidak berharap dia meminta maaf padanya, yang membuatnya sedikit bingung. Di ranah seni bela diri surgawi, dikatakan bahwa para ahli super itu dapat dengan mudah membantai kota dan memusnahkan keluarga, setiap kali mereka bergerak, mudah untuk membunuh ribuan manusia, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa manusia itu seperti semut dan rumput. Meskipun Xiao Hong diadopsi olehnya,
Dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, kecerdasannya yang kikuk bahkan mungkin tidak dianggap biasa, bahkan jika ratusan juta manusia seperti itu mati, itu tidak akan membuat seorang ahli super mengerutkan kening sama sekali, tetapi pada saat ini, itu membuat Yun Xiao merasa sangat bersalah dan bahkan meminta maaf dengan suara rendah, yang membuat Jiang Qianrong merasa sedikit tidak nyaman. Han Xuan berkata, karena semuanya telah sampai pada saat ini, tidak ada gunanya menyalahkan, selain itu, saya yakin Tuan Muda Yun tidak melakukannya dengan sengaja, dan saya yakin dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda, meskipun dia tidak tahu cerita di dalamnya, dia percaya dan mematuhi Yun Xiao tanpa syarat, sudah larut, aku khawatir Liao Yangbing semakin tidak sabar. Gerbong Serikat Pekerja The Purple Cloud sudah disiapkan, dan sekelompok orang menuju ke rumah Tuan Kota. Ada beberapa pejalan kaki di jalan, dan banyak toko setengah tutup. Dari waktu ke waktu, orang-orang mengintip kendaraan Serikat Pekerja The Purple Cloud dan bertukar informasi satu sama lain. Secara alami, Yun Xiao tidak bisa menyembunyikan ini dari indera ilahinya, tapi, tidak ada ahli di seluruh kota Haiti, jadi dia tidak perlu takut pada apapun, bahkan jika Serikat Pedagang mengirim ahli, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya kecuali mereka adalah penguasa bela diri tingkat tinggi. Kerumunan segera tiba di rumah Tuan Kota, ada banyak gerbong yang diparkir di luar, sepertinya kamar dagang sudah lama tiba. Jangan khawatir, semuanya, sekarang setelah saya tahu segalanya, saya tidak akan membiarkan asosiasi perdagangan The Purple Cloud main-main, meskipun saya bukan dari Serikat Pedagang, saya adalah penguasa kota Haiti, saya tidak akan membiarkan apapun mengganggu perdagangan normal kota Haiti. Di rumah Tuan Kota, di kursi utama, Liao Yangbing mendengus dingin, saya tidak bisa mentolerir orang-orang yang bersekongkol satu sama lain, kali ini, bahkan Tuan Si Deyuan meninggal dengan tidak bersalah, meskipun kamar dagang angin petir telah melakukan kesalahan, itu tidak boleh dihapus dari daftar. Itu benar, asosiasi perdagangan Purple Cloud adalah penyebab utamanya. Seorang lelaki tua berbaring telentang di kursi roda, mengeluh dengan marah, dia adalah Presiden Kamar Dagang Uang, yang telah dikirim terbang oleh Yun Xiao dengan pukulan telapak tangan, dilihat dari penampilannya, dia tampak terluka parah. Presiden Perusahaan Perdagangan Tianyuan, Zhu Anran, mencibir, saya juga merasa bahwa masalah Serikat Buruh Awan Ungu sedikit tidak pantas, tapi kita semua tahu siapa pelaku utamanya. Kamar Dagang Angin Petir telah benar-benar dipindahkan dari kota Haiti. Siapa yang akan percaya bahwa Anda dapat berbicara omong kosong tentang semua sebab dan akibat? Presiden Kamar Dagang Uang mendengus dingin, seolah-olah dia tidak sabar menunggu Kamar Dagang Awan Ungu mati. Ya, siapa yang akan percaya itu? Kami tidak percaya. Kerumunan berteriak-teriak, meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sehari sebelumnya. Serikat Pekerja Purple Cloud telah memicu kemarahan publik, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam untuk melawannya. Wajah Zhu Anran penuh kekhawatiran, dia tahu bahwa Serikat Pekerja The Purple Cloud telah melangkah terlalu jauh kali ini. Kemarin, dia secara pribadi datang untuk berkomunikasi dengan Han Xuan, tetapi dia menutup telinga padanya. Jika dia tidak berhati-hati sekarang, dia mungkin mengundang bencana. Seorang pemuda yang duduk di kursi pertama tersenyum dan berkata, namun, saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Kamar Dagang Awan Ungu dapat mengalahkan 3 penguasa bela diri terkenal pada saat yang sama. Ini sedikit rumit, sejauh yang saya tahu, Kamar Dagang Awan Ungu tidak pernah memiliki pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. Saya tidak tahu tentang latar belakang dan kekuatan orang ini, apakah Anda menemukan sesuatu? Petik 2. Haha, penguasa bela diri apa yang terkenal? Tuan Muda Lie Feng, jangan disesatkan. Liao Yangbing tertawa, meskipun mereka bertiga adalah penguasa bela diri sejak lama, mereka telah membuat sedikit kemajuan dalam beberapa dekade terakhir kultivasi, saya telah memperhatikan mereka dengan cermat, mereka hanya 3 penguasa bela diri bintang 2 dengan bakat yang sangat buruk, adapun kekuatan tempur mereka, itu sangat berkurang. Awalnya, saya ingin membawa mereka bertiga dalam masalah hari ini, tetapi saya tidak menyangka kekuatan mereka begitu lemah, sepertinya tidak perlu untuk itu. Pemuda itu tidak lain adalah Lai Feng, dia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, bagaimana mungkin seorang pemuda mengalahkan 3 penguasa bela diri bintang 2 dengan satu gerakan? Saya tahu sebagian besar orang luar biasa di generasi muda,
Tetapi saya belum pernah mendengar tentang ahli seperti itu, mungkinkah dia murid dari keluarga tersembunyi? Liao Yangbing tertawa dan berkata, Tuan Muda Angin, Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana dia bisa menjadi remaja. Dia harus memiliki teknik untuk mempertahankan penampilan awet mudanya atau harta ajaib padanya untuk dapat menunjukkan penampilan awet mudanya. Dari diskusi semua orang ini paling banyak adalah penguasa bela diri bintang 3, jika dia mengerti situasinya, kita bisa mempertimbangkan untuk mengikatnya. Apa masalah yang dibicarakan oleh Tuan Kota ketika dia memanggil semua orang ke sini? Tanya Ju Anran. Semua orang juga melihat ke atas, meskipun Liao Yangbing adalah penguasa kota Haiti, dia jarang berbicara dengan kamar dagang, selama kamar dagang membayar biaya perlindungan setiap bulan, mereka tidak akan melihatnya setahun sekali. Ini berita bagus, kata Liao Yangbing sambil tersenyum, namun, mari kita ambil langkah demi selangkah, mari kita selesaikan serikat pekerja awan ungu dulu. Liao Yangbing tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia merasa sangat nyaman di dalam. Serikat pekerja Purple Cloud telah membantunya dengan menyebabkan masalah saat ini. Sebenarnya, dia memiliki sesuatu untuk meminta bantuan kamar dagang, dan sekarang dia mendapat bantuan besar di depannya. Selama dia menyelesaikan masalah ini dengan kamar dagang awan ungu, orang-orang dari serikat pedagang akan merasa malu untuk tidak membantunya. Serikat pekerja awan ungu ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk, mata semua orang terbelalak karena marah, dan niat membunuh yang tajam dilepaskan dari tubuh mereka, mereka siap menghadapi musuh dengan cara yang agresif. Yun Xiao dan yang lainnya bisa merasakan suasana khusyuk bahkan ketika mereka berada di luar. Hati-hati, semuanya, Penatua Wu berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir pertemuan ini tidak akan sederhana. Yun Xiao tidak menganggapnya serius. Saat dia masuk, dia tertawa keras dan berkata, ada banyak di Cikian, tetapi tidak peduli berapa banyak, mereka tetap hanya. Suara yang jelas memasuki telinga semua orang, dan wajah mereka berubah menjadi hijau karena marah, masing-masing dari mereka mengutuk dengan marah. Wajah Liao Yangbing berubah drastis, dan matanya menjadi dingin, dia memiliki niat untuk merekrut mereka, tetapi sekarang matanya penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Hati Beiming Lai Feng bergetar hebat, suara yang akrab itu, kesombongan yang akrab itu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya yang ingin dia injak, dia berseru kaget, Li Yun Xiao. Ketiga kata ini tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, langsung mengintimidasi semua niat membunuh di daerah tersebut, semua geraman rendah dan kutukan berhenti, dan menjadi sunyi. Yi, bukankah ini kepala dari 4 orang besar di wilayah barat, menjadi Lai Feng? Yun Xiao juga terkejut ketika dia melihat Beiming Lai Feng. Apa yang Tuan Muda Lai Feng panggil orang ini barusan? Aku tidak salah dengar, kan? Apakah dia meneriakkan Lu Yun Xiao atau Li Yek Xiao? Li Yun Xiao, bintang yang sedang naik daun nomor 1. Orang yang dipuji oleh penguasa kota-kota bulan merah sebagai orang nomor 1 masa depan di ranah seni bela diri surgawi. Petik 2. Ya ampun, dia Li Yun Xiao. Semua orang terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat, bahkan orang-orang dari kamar dagang awan ungu, kecuali Jiang Qianrong, termasuk Tetua Wu, tercengang. Wajah presiden langsung berubah menjadi gelap seperti hati babi, dan tubuhnya mulai gemetar. Pemuda iblis itu adalah Li Yun Xiao yang terkenal di dunia. Liao Yangbing juga tertegun sejenak sebelum dia kembali sadar. Dia berbalik untuk melihat Beiming Lai Feng, dan melihat keterkejutan dan kepahitan di wajahnya. Dia segera mengkonfirmasi identitas orang di depannya, dan dia sedikit tercengang. Tampaknya semua tindakan pencegahan yang dia pikirkan sebelumnya tidak berguna. Beiming Lai Feng tersenyum pahit dan berkata, dunia yang sangat kecil, Saudara Yun Xiao, bukankah kamu masih memulihkan diri di kota Red Moon? Mengapa Anda datang ke kota Haiti? Yun Xiao mendengus dan berkata dengan senyum dingin, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak memiliki persahabatan dengan keluargamu yang Beiming, dan cepat atau lambat, akan ada permusuhan di antara kita, tolong jangan mencoba mendekati saya. Dia tidak menahan diri sama sekali dalam menegur kata-kata Lai Feng, segera menyebabkan semua orang merasa pusing. Selalu orang lain yang mencoba mendekati keluarga Beiming. Kapan keluarga Beiming pernah mencoba mendekati orang lain? Namun, sebagai orang nomor 1,
dia memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, hanya saja dia terlalu sombong. Beiming Lai Feng juga bingung, Yun Xiao ini tidak menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu, seolah-olah dia memiliki kebencian alami untuk menjadi istana kegelapan. Saya mendengar bahwa dantian Tuan Muda Yun Xiao secara tidak sengaja dihancurkan dalam pertempuran dengan Raja Suku Laut, dan yayasan seni bela dirinya benar-benar hancur. Mengapa Anda tidak mencoba menebusnya? Sebaliknya, Anda datang ke kota tepi laut ini, mungkinkah Anda tidak bisa menebusnya, jadi Anda di sini untuk bersantai? Petik 2. Apa? Menghancurkan dantian dan merusak fondasi seni bela diri. Semua orang juga terkejut, meskipun beberapa orang telah mendengar rumor serupa, mereka tidak memasukkannya sama sekali. Sebagian besar rumor itu salah, tapi sekarang setelah itu datang dari mulut Lai Feng, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda, itu jauh lebih dapat diandalkan. Ah! Han Xuan juga berteriak kaget dan menutup mulutnya dengan tangannya, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia merasakan kekuatan tak terlihat menekan dadanya, dia sedikit bergoyang, dan bahkan napasnya sulit, dia tidak berani dan tidak ingin mempercayainya, jadi dia mengangkat matanya yang gemetar dan menatap Yun Xiao. Mata Beiming Lai Feng dipenuhi dengan sombong saat dia terkekeh, Anda pasti Presiden Serikat Pekerja The Purple Cloud, saya pikir Anda telah menemukan pendukung yang kuat, tetapi Anda ternyata adalah orang setengah cacat, bukan? Petik 2. Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan melihat ekspresi lega di mata terkejut orang-orang di aula, dia tersenyum dingin dan berkata, Tuan Muda Lai Feng benar, dantian saya rusak, dan yayasan seni bela diri saya hancur, itu sebabnya saya terluka. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, seperti angin dingin dari 9 dunia bawah, dia berkata dengan dingin, itu sebabnya aku sangat putus asa sekarang. Aku akan membunuh seluruh keluarga siapapun yang tidak kusukai. Saat semua orang menghela nafas lega, mereka langsung dikejutkan oleh kata-kata yang dipenuhi dengan niat membunuh ini, jantung mereka semua berdetak kencang, dan wajah mereka pucat, keringat dingin keluar di dahi mereka, berpikir bahwa mereka memang bertemu dengan orang gila. Dia adalah bintang baru nomor 1 dengan bakat yang tak tertandingi di dunia, tidak ada yang tahan dengan kenyataan bahwa itu yayasan seni bela dirinya telah dihancurkan dan basis kultivasinya tidak dapat lagi ditingkatkan, itu normal baginya untuk melakukan serangkaian hal gila, siapapun yang berani menyentuh alisnya lagi akan mencari kematian. Memikirkan hal ini, semua orang menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Presiden Kamar Dagang Emas dan Uang gemetar tanpa henti, dia membenamkan kepalanya di kerahnya dan tidak berani menjulurkannya. Beiming Lai Feng menatap kosong sejenak, dia juga terkejut dengan niat membunuh di tubuh pria ini, tetapi ketika dia menyadari bahwa kekuatan pria ini akan tetap sama selama sisa hidupnya, tidak ada yang perlu ditakuti, dia tidak bisa menahan cibiran, Tuan Muda Yun Xiao, Anda sangat mengesankan, Anda masih sangat mendominasi bahkan ketika masa depan Anda benar-benar hancur, aku terkesan. Yun Xiao mendengus saat dia maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, aku yakin aku akan senang memiliki Junior Dark Palace yang paling menjanjikan sebagai kambing hitamku. Aura di tubuhnya mengembun dan berubah menjadi angin kencang yang langsung menerobos. Beiming Lai Feng terkejut, dia tahu betapa kuatnya Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali, jadi, dia buru-buru mundur. Pada saat ini, dua penjaga istana kegelapan Beiming yang datang bersamanya tiba-tiba berteriak dan maju selangkah, Kaisar Qi mereka melonjak keluar dari tubuh mereka dan memblokir aura Yun Xiao, kekuatan itu mengguncang seluruh aula, dan suara mendengung terdengar, wajah para presiden kamar dagang menjadi pucat, dan ki serta darah mereka bergejolak. Li Yun Xiao, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kami menghormati Anda sebagai pahlawan yang telah membawa kehormatan bagi ras kami di kota Bulan Merah, tapi terus terang, Anda hanya biasa-biasa saja, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Muda, bahkan seorang pahlawan pun harus berlutut. Keduanya adalah penguasa bela diri bintang 4, dan mereka telah menyaksikan pertempuran di kota Bulan Merah, tapi, mereka tahu bahwa itu kekuatan tempur puncak Yun Xiao paling banyak setara dengan mereka, belum lagi dantiannya rusak, yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Selain itu, ada dua dari mereka, jadi mereka secara alami tidak perlu takut. Yun Xiao tidak takut pada apapun, dengan kekuatan kedua pria itu,
Mo Xiaochuan saja sudah cukup untuk menghadapi mereka, bahkan jika Liao Yangbing ikut campur. Dia yakin bahwa dia akan dapat menekannya. Kedua belah pihak memiliki ekspresi tak kenal takut di wajah mereka, tidak mau mundur. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat tegang dan menindas. Para presiden kamar dagang semuanya ketakutan, takut orang-orang ini akan berkelahi dan mereka akan menjadi ikan di kolam. Liao Yangbing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Haha, kalian berdua adalah pahlawan langka di dunia. Ini adalah keberuntungan besar saya untuk dapat melihatnya hari ini. Saya telah memanggil semua orang di sini hari ini karena saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Tolong jangan menyakiti hubungan kita." Karena Tuan Kota Liao telah berbicara, kita harus memberinya wajah, kata penjaga itu dingin. Namun, jika ada yang berani berbicara tanpa berpikir, jangan salahkan kami karena menghancurkan generasi muda. Kedua penjaga itu memiliki ekspresi dingin dan sombong di wajah mereka saat mereka mundur. Baru saat itulah Beiming Laifeng berani melangkah maju lagi. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Saya juga ingin mendengar apa yang dikatakan Tuan Kota." Tapi, dia menunjuk ke arah penjaga dan berkata dengan dingin, "Jangan pergi, aku akan memukulmu." Saya ini, wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam, merasakan ledakan kegilaan. Bagaimana ini percakapan antar ahli? Ini hanyalah lokal. Penjaga itu juga tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. "Haha, bagus, bagus. Aku akan bertemu juniormu ini nanti, yang disebut bintang baru nomor 1. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Liao Yangbing juga berkeringat deras, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Yun Xiao mungkin telah menyerah pada dirinya sendiri karena dantiannya benar-benar telah dihancurkan. Bahkan Han Xuan mulai memiliki pemikiran yang sama, dan hatinya sakit. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yun Xiao telah datang ke kota Haiti untuk bulan Mutiara Laut Timur. Mungkinkah Mutiara bisa menyembuhkan luka di dantiannya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik di hatinya. Ketika dia kembali, dia akan meneruskan perintah bahwa pencarian manik-manik adalah prioritas utama. Tapi siapa yang bisa tahu apa yang dipikirkan Yun Xiao saat ini? Saat kekuatannya berangsur-angsur mendekati kekuatan seorang penguasa bela diri, keinginannya untuk memulihkan kekuatannya menjadi semakin kuat, dan sikap seorang ahli puncak secara bertahap terungkap. Dia mengejar kenikmatan elang yang membubung di langit dan seekor ikan yang membubung di dasar yang dangkal. Orang-orang di depannya ini hanyalah semut yang lewat. Selain itu, dia selalu memiliki dendam terhadap istana kegelapan, jadi sikapnya secara alami tidak baik. Liao Yangbing menghela nafas lega dan melihat sekeliling aula. Dia telah melupakan semua metode yang telah dia siapkan untuk berurusan dengan Serikat Pekerja Purple Cloud. "Aku telah memanggil kalian semua ke sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Kalian semua dapat dianggap sebagai tetua kota Haiti. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga kerajaan Laut Timur?" Ekspresi semua orang berubah drastis. Mungkinkah kejadian hari ini terkait dengan keluarga kerajaan Laut Timur? Ekspresi Yun Xiao tegas, dia tidak asing dengan Laut Timur, dan tidak ada yang hadir mengetahuinya lebih baik darinya. Dia telah membunuh banyak orang dari keluarga kerajaan Laut Timur. Liao Yangbing memandang Yun Xiao dan berkata, "Tuan muda Yun Xiao, Anda baru saja bertarung dengan keluarga kerajaan Laut Utara, jadi Anda harus tahu bahwa mereka luar biasa, dibandingkan dengan kita manusia. Ras laut memiliki terlalu banyak keunggulan dalam bakat dan sumber daya, tidak mudah bagi Tuan muda Yun Xiao untuk mengalahkan keluarga kerajaan Laut Utara di usia yang begitu muda." Nada suaranya dipenuhi dengan kekaguman yang tulus saat dia melanjutkan, "Alam seni bela diri surgawi telah berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber daya yang tersedia untuk kultivasi di benua itu semakin sedikit, bahkan gunung-gunung spiritual terkecil dan tanah berharga telah diperjuangkan. Selama bertahun-tahun, tempat dengan perubahan paling sedikit adalah 4 lautan, yang juga mengandung sumber daya budidaya yang luar biasa. Semua orang di sini harus tahu tentang ini." "Memang," kata Juanran, "saya telah berada di kota Haiti selama lebih dari 50 tahun, dan saya sangat terkejut dengan sumber daya di dekat Laut Timur. Tuhan tahu bagaimana rasanya berada di bagian laut yang lebih dalam. Namun, orang-orang ras laut sangat kuat. Tuan Liao,
Anda tidak berpikir untuk merebut sumber daya Laut Timur, bukan? Ekspresi semua orang berubah drastis, merebut sumber daya Laut Timur meminta kematian. Liao Yangbing juga terkejut dan tertawa, haha, Presiden Zhu, jangan bercanda, saya tidak lelah hidup, tidak apa-apa untuk diam-diam mendapatkannya, tetapi, merebut, terlalu menakutkan. Karena sumber daya ras laut yang kaya, banyak ahli manusia telah melarikan diri ke luar negeri, baik mendirikan sekte mereka sendiri atau berkultivasi sendiri untuk bersaing dengan ras laut untuk mendapatkan sumber daya. Semua sekte yang selamat sangat kuat. Liao ini juga memiliki teman lama yang tinggal sendirian di pulau terpencil yang penuh dengan ki spiritual, berkultivasi dengan konsentrasi tinggi dari tahun ke tahun. Teman baik ini juga seorang penjaga istana kegelapan Beiming, dan namanya Beiming Tianlu. Semua orang mendengarkan dalam diam, mengetahui bahwa apa yang akan dikatakan selanjutnya pasti terkait dengan menjadi Tianlu. Seperti yang diharapkan, Liao Yangbing menghela nafas, saudara Tianlu telah berada di luar negeri selama beberapa dekade, dan belum ada kabar tentang dia. Kupikir dia sudah kehilangan nyawanya di laut. Saya tidak menyangka bahwa sebuah pesan akan dikirim belum lama ini. Liao Yangbing menembakkan seberkas cahaya, yang menyebar di udara dan secara bertahap mengungkapkan peta laut yang sebenarnya. Gambar itu pertama kali menunjukkan pemandangan laut yang besar, dan kemudian perlahan bergerak. Meskipun layar cahaya terlihat sangat lambat, semua orang tahu bahwa bagian dalamnya sedikit berubah dan jaraknya sudah sangat jauh. Jika tidak ada koordinat seperti pulau-pulau di laut, tidak peduli berapa lama Anda terbang, Anda akan merasa seperti sedang berjalan di tempat yang sama. Peta laut yang ditunjukkan Liao Yangbing bergerak sangat cepat, sehingga memberikan perasaan bergerak maju. Dari waktu ke waktu, titik-titik hitam akan melintas di seluruh pulau, dan semuanya adalah pulau yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Semua orang terkejut, mereka tidak tahu bagaimana peta cahaya ini dibuat. Akhirnya, adegan mulai melambat. Untuk sesaat, waktu sepertinya berhenti bergerak, bahkan, hanya karena tidak ada referensi yang tampak diam, sebuah titik hitam kecil mulai muncul di depan semua orang, dan kemudian mulai membesar perlahan, seolah-olah mereka melihat ke bawah dari langit, secara bertahap mengungkapkan penampilan sebenarnya dari pulau itu. Yun Xiao terkejut, saat titik hitam berangsur-angsur mengembang, ternyata itu adalah deretan pulau. Mereka bukan pulau terpencil, tetapi terhubung bersama, setidaknya 1000 mil laut lebar. Pulau itu dipenuhi dengan energi spiritual, menciptakan kabut putih. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah gunung spiritual yang indah dan tanah yang berharga. Aku tidak menyangka Paman Tianlu memiliki keberuntungan seperti itu, seru Lai Feng, untuk dapat menemukan tempat yang begitu indah di Laut Timur yang luas. Liao Yangbing juga berkata dengan iri, sumber daya di 4 laut terlalu kaya, bahkan jika kita memeras sedikit, akan sulit bagi kita manusia untuk menolak. Pulau tempat saudara Tianlu tiba hanyalah salah satu dari ratusan juta pulau di 4 lautan, namun, dari kelihatannya, energi spiritual di sini tampaknya lebih padat daripada 7 sekte besar. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, saya khawatir hanya Yan Wu, yang memiliki tampilan baru, yang bisa membandingkannya. Yun Xiao mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, oh, apakah Anda pergi ke Yan Wu, Tuan Kota Liao? Liao Yangbing tertawa dan berkata, haha, aku sudah setumpuk tulang, saya hanya akan menjalani hidup saya di kota Haiti, saya tidak ingin pergi kemana-mana. Saya telah mendengar terlalu banyak tentang kota Yan Wu yang terkenal dari Presiden Kamar Dagang. Yun Xiao tersenyum tipis, tetapi hatinya waspada. Dia telah jauh dari Yan Wu selama setahun, dan dia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-temannya. Selain itu, energi spiritual Yan Wu tampaknya telah menarik perhatian banyak orang. Meskipun pasukan ini tidak berani melakukan apapun secara terbuka dengan token besi suci, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan memainkan trik kotor dalam kegelapan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak realistis baginya untuk sepenuhnya mengendalikan Yan Wu dan tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Hanya dengan menerobos ke alam kaisar bela diri sesegera mungkin, Yan Wu dapat dianggap sebagai pelat besi. Saat ini, itu hanya sepotong daging yang gemuk, dan tidak ada yang tahu berapa lama kekuatan pengikat token besi suci bisa bertahan. Mata Beiming Lai Feng juga berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi mata semua orang kembali ke pemandangan laut.
Pemandangan pulau itu secara bertahap terungkap di bawah sinar matahari, ki spiritual pulau itu naik dalam spiral, dan ada cahaya samar matahari, itu adalah tanda abadi. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, cahaya redup itu sepertinya dibiaskan oleh matahari, tetapi dia merasa itu lebih seperti semacam susunan. Liao Yangbing tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tetap diam dan terus menonton. Pulau itu dipenuhi dengan pegunungan dan hutan, dan semua jenis pohon, bunga, dan tanaman aneh yang belum pernah terlihat di benua mekar dalam warna ungu dan merah cerah, ada juga beberapa hewan kecil dengan bentuk dan ukuran yang aneh. Namun, pemandangan dengan cepat berubah dari pulau ke permukaan laut, air laut jernih puluhan meter, dan hanya setelah beberapa ratus meter perlahan berubah menjadi hijau tua, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, akhirnya menyelam jauh ke laut. Peta dasar laut agak buram, tetapi masih terlihat, beberapa bangunan bisa terlihat samar-samar di depannya. Mata semua orang terbuka lebar, adegan barusan telah tenggelam untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dengan perhitungan, itu telah tenggelam setidaknya 10.000 meter, jika ada bangunan di tempat seperti itu pasti tidak sederhana. Pemandangan mulai bergerak maju perlahan, dan hal-hal di depan mereka berangsur-angsur menjadi jelas, itu sebenarnya adalah sekelompok bangunan yang ditinggalkan dari waktu yang lama. Sebenarnya ada banyak bangunan seperti ini di laut dalam, karena ada terlalu banyak suku laut di 4 lautan, mereka mati dengan cepat, dan sering meninggalkan sejumlah besar bangunan. Namun, reruntuhan di depannya tidak sederhana, ada naga asli yang terukir di pintu batu yang rusak. Keluarga Kerajaan Laut Timur. Yun Xiao terkejut, klan kerajaan dari 4 laut semuanya adalah keturunan naga sejati, dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan pola naga sejati sebagai totem, begitu ras lain menggunakan pola ini, itu akan menjadi bencana. Adegan terus bergerak maju, dan sampah menjadi semakin jelas, tiba-tiba, seluruh adegan berhenti, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menyebar, membuatnya sulit untuk bergerak maju bahkan 1 inci pun. Lambat laun, peta laut berubah menjadi gelap gulita, dan seluruh tirai air pecah, berubah menjadi cahaya neon dan menghilang. Baru kemudian semua orang kembali ke akal sehat mereka, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana, seolah-olah mereka sedang mengenang prosesnya. Ini adalah salah satu dari 2 pesan yang dikirim kembali oleh saudara Tianlu, kata Liao Yangbing. Pesan lainnya ditulis dengan kata-kata, tetapi melibatkan beberapa rahasia, jadi tidak dapat sepenuhnya diungkapkan kepada semua orang. Kita sudah melihat peta laut yang indah, kata Yun Xiao, Tuan Kota Liao, Anda seharusnya sudah mengundang kami sekarang, kan? Petik 2. Tentu saja. Liao Yangbing tertawa, saudara Tianlu telah menjelaskan situasi reruntuhan ini secara rinci dalam serangkaian informasi lain, kemungkinan besar itu adalah Istana Laut Timur. Apa? Istana Donghai? Semua orang terkejut, seperti namanya, istana adalah wilayah keluarga kerajaan Donghai, statusnya setara dengan 7 negara adidaya umat manusia, bagaimana bisa direduksi menjadi reruntuhan? Yun Xiao juga mengerutkan kening, dia menganggapnya sulit dipercaya, tetapi dia tidak sepenuhnya menyangkalnya, istana Donghai tidak ada di wilayah laut ini, tetapi totem naga sejati yang baru saja muncul hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan, mungkin itu cabang dari keluarga kerajaan. Itu memang mungkin, tapi saudara Tianlu tampaknya sangat yakin tentang hal itu dalam pesannya, kata Liao Yangbing sambil tersenyum. Dia mengirim 2 pesan ini untuk meminta bantuan karena dia mengalami beberapa masalah di reruntuhan dan terjebak dalam pembatasan. Jadi, tujuan Tuan Kota Liang memanggil kita ke sini adalah untuk pergi ke laut untuk menyelamatkan seseorang. Kata Yun Xiao acuh tak acuh, bukankah ada ahli dari keluarga Beiming di sini? Apa gunanya kita? Semua orang mengangguk, untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa kata-kata Yun Xiao sangat menyenangkan untuk didengar. Adegan tersebut menunjukkan bahwa wilayah laut sudah jauh di Laut Timur, itu adalah masalah apakah seorang seniman bela diri biasa bisa mencapai sejauh itu dengan aman, selain itu, tanpa penunjuk koordinat, akan sulit untuk menemukannya bahkan jika kekuatan seseorang sangat tinggi, yang paling penting adalah, siapa yang tahu menjadi Tianlu. Mengapa dia harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya? Hehe, ada kekuatan dalam jumlah. Mata Liao Yangbing dipenuhi dengan senyum dingin, juga, tentu saja,
saya tidak akan membiarkan kalian melakukannya secara gratis. Saudara Tianlu menyebutkan dalam pesannya bahwa ini adalah reruntuhan istana Donghai sejak lama, tidak hanya formasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dilestarikan, tetapi ada juga sejumlah besar harta karun yang terkubur di dalamnya. Jika semuanya berjalan lancar, maka semuanya akan dibagikan sesuai dengan pahala. Semua orang di sini adalah pedagang, dan ini juga merupakan kesepakatan bisnis. Terserah semua orang untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Masalah ini terlalu misterius, tidak ada jejaknya sama sekali. Bagaimana kita melakukannya? Petik 2. Benar, reruntuhan istana apa? Itu terlalu banyak beban. Ada kemungkinan bahwa ras sembrono itu menciptakan totem naga sejati mereka sendiri, yang menyebabkan kepunahan ras mereka. Ya, bahkan jika ada situs istana, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Donghai tidak tahu? Harta karun itu atau apapun hanya umpan. Hehe, pasti Tianlu Beiming terjebak di dalam dan tidak bisa keluar, jadi, dia mengarang cerita. Untuk membiarkan orang mengambil risiko tanpa alasan. Semua orang memiliki tatapan menghina dan dingin, jelas tidak tertarik dengan masalah ini sama sekali. Liao Yangbing memandang kerumunan dengan dingin dan menemukan bahwa Yun Xiao tiba-tiba diam. Dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yun Xiao? Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu lebih banyak tentang Samudra Timur daripada kebanyakan orang. Istana Donghai saat ini memang telah bermigrasi ke sini, bahkan jika reruntuhan itu bukan apa yang ditinggalkan oleh bekas Istana Donghai, mereka setidaknya adalah tokoh penting dalam keluarga kerajaan. Ini karena totem naga sejati hanya dapat digunakan oleh keluarga kerajaan ortodoks dari 4 lautan, dan itu melambangkan kekuatan tertinggi dan keyakinan ras laut. Bahkan cabang keluarga kerajaan hanya bisa menggunakan totem leluhur, yang merupakan putra naga sejati. Di tempat seperti ras laut, di mana hierarki sangat ketat, tidak ada ras yang cukup bodoh untuk mendapatkan totem naga sejati. Tekanan semacam itu yang tenggelam dalam garis keturunan sangat sulit untuk diatasi. Gerbang yang rusak di peta adegan memang mirip dengan istana Donghai saat ini. Saya memiliki terlalu sedikit informasi, kata Yun Xiao. Saya tidak punya pendapat. Jika Tuan Kota Liao dapat menunjukkan kepada semua orang teks lengkap tentang Beiming Tianlu, saya yakin itu akan sangat meyakinkan. Ya, semua orang juga menggema. Ada banyak rahasia dalam pesan tertulis itu, kata Lai Feng dengan santai, tidak nyaman untuk mengungkapkannya untuk saat ini, namun, jika ada yang mau bergabung dengan kami secara alami akan mengumumkannya kepada semua orang. Itu lelucon, Yun Xiao tertawa, ini seperti membeli sesuatu, Anda hanya dapat menyebutkan harga setelah mengonfirmasi pembelian. Bisnis keluargamu yang sangat bagus. Cahaya dingin melintas di mata Lai Feng saat dia mendengus. Li Yun Xiao, kamu tidak perlu terlalu sarkastik. Jika Anda berpartisipasi, saya secara alami akan menyambut Anda. Jika tidak, maka Anda bisa diam. Adapun hadiahnya, selain hadiah yang disebutkan Tuan Kota Liao sebelumnya, keluarga Beiming juga akan memberi Anda hadiah lain. Semua tertinggi bela diri yang bergabung akan diberikan senjata tingkat mendalam tingkat ke-9. Adapun Wu Zun, dia akan mendapatkan persenjataan mendalam tingkat 8 dan 3 pil obat tingkat 8 yang dapat meningkatkan kultivasi. Apa? Persenjataan mendalam tingkat ke-9. Semua orang terkejut. Persenjataan mendalam tingkat ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di tanah. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme yang tidak bisa mendapatkannya sepanjang hidup mereka. Wajah Liao Yangbing bergerak-gerak, seolah-olah dia dikejutkan oleh hadiahnya. Yun Xiao bahkan lebih yakin bahwa reruntuhan itu adalah situs lama istana Donghai, dan Beiming Lai Feng pasti memiliki beberapa informasi. Itulah sebabnya dia berani membuat janji yang begitu berat. Tuan Muda Angin, apakah Anda berani mengambil tanggung jawab? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Beiming Lai Feng tertawa menghina, mereka hanya beberapa artefak mistik tingkat 9, saya bertanggung jawab penuh atas urusan istana kegelapan di Laut Timur kali ini, jadi saya dapat memobilisasi banyak sumber daya, karena saya berani mengatakannya, saya secara alami percaya diri. Semua orang berpikir keras, tidak ada yang berpikir untuk melaut sebelum kondisi seperti itu diusulkan, namun, hadiah luar biasa dan kemungkinan menemukan harta karun itu semuanya berdarah panas hanya dengan memikirkannya.
Selain itu, Beiming Laifeng juga mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini atas nama Beiming Istana Kegelapan, yang membuktikan bahwa Beiming Istana Kegelapan juga sangat mementingkan perjalanan ini. Namun, mereka telah mengirim seorang junior untuk melatih orang ini. Sebagai pemimpin dari 4 keajaiban wilayah utara, dia pasti akan menjadi master istana baru untuk menjadi Istana Kegelapan di masa depan. Jika tidak peduli seberapa luar biasa generasi muda, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki hak untuk menjanjikan begitu banyak persenjataan tingkat ke-9, ini sudah merupakan sejumlah besar uang dari seorang Grandmaster. Juanran bertanya, dengan kekuatan Istana Kegelapan, tidak bisakah mereka mengirim orang? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengumpulkan lusinan tertinggi bela diri, kan? Beiming Laifeng melirik Liao Yangbing, dan tatapan gelap melintas di mata yang terakhir. Beiming Laifeng tersenyum dingin dan berkata, ketika Tuan Kota Liao menerima pesan Paman Tianlu, dia mencoba memecahkan segel di atasnya sendiri. Akibatnya, pesan teks tersebut rusak parah. Meskipun keluarga Beiming memperbaikinya, beberapa isinya masih belum jelas. Dengan demikian, Istana Mistis tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Menurut spekulasi saya, keluarga kemungkinan besar meremehkan pesan yang dibawa Paman Tianlu kembali, dan mereka benar-benar tidak memiliki cukup tenaga kerja. Itu sebabnya saya membuat keputusan untuk merekrut orang, tapi jangan khawatir, saya masih memiliki banyak suara dalam distribusi sumber daya Istana Kegelapan, jadi jangan khawatir saya tidak akan bisa memenuhi janji saya. Jejak kemarahan melintas di mata Liao Yangbing, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, memang ada batasan dalam pesan teks yang dikirim kembali Saudara Tianlu, tetapi Liao ini mengkhawatirkan keselamatan Saudara Tianlu, jadi saya sangat ingin melanggarnya terlebih dahulu dan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Siapa sangka niat baik saya akan berakhir dalam situasi yang buruk. Sayangnya, orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh, mereka semua tahu alasannya, tetapi mereka semua berpura-pura menyesal dan menghela nafas. Tuan Kota Liao memang benar, tetapi tidak banyak ahli di kota Haiti, jadi saya khawatir akan sulit untuk mengumpulkan sekelompok orang. Tambah Juanran, saya mendengar bahwa negeri dongeng wilayah timur akan segera dibuka. Pada saat itu, akan ada pertemuan orang-orang kuat di dunia. Jika artefak mendalam tingkat 9 digunakan sebagai hadiah, itu pasti akan menarik banyak orang. Mata Beiming Laifeng berkedip dengan kekhawatiran saat dia berkata, saya khawatir pembukaan zaman kuno akan menarik campuran orang baik dan jahat. Juga, tidak pantas bagi terlalu banyak orang untuk mengetahui tentang reruntuhan Istana Donghai sebelum kita menjelajahinya. Semua orang dapat membantu menyebarkan berita, tetapi yang terbaik adalah tidak membuatnya terlalu publik. Saya mengerti, kekhawatiran Tuan Muda Laifeng sangat benar. Juanran mengangguk dan berkata, apakah Anda memiliki koordinat wilayah laut tempat Beiming Tianlu berada? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, bagaimana kita pergi ke sana? Beiming Laifeng meliriknya dan mendengus, ada apa? Tuan Muda Yun Xiao juga tergoda. Dengan kekuatan Tuan Muda Yun Xiao, Anda secara alami tidak dapat memperlakukannya sebagai kehormatan bela diri. Hadiahnya seharusnya persenjataan mendalam tingkat 9, tetapi saya ingat Tuan Muda tampaknya tidak kekurangan persenjataan mendalam tingkat 9, kan? Semua orang di dunia tahu bahwa itu Yun Xiao memiliki begitu banyak artefak mistik tingkat 9 sehingga bahkan 7 master sekte mungkin tidak memiliki sebanyak dia. Apakah itu urusan Anda? Apakah saya kekurangan artefak mistik tingkat 9 atau tidak? Kata Yun Xiao dingin, sekarang, kamu, Dark North, Laifeng, yang mencari bakat, apakah Anda tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan? Dada Beiming Laifeng terasa seperti tercekik. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bertanggung jawab atas masalah ini sendirian, dan bagaimana itu adalah ujian pertama klan atas kemampuannya, dia tahu bahwa itu dia harus menghasilkan hasil yang luar biasa untuk membangun posisinya sebagai tuan istana masa depan. Benar-benar tidak baik baginya untuk membuat terlalu banyak musuh, jadi dia menekan amarahnya dan berkata, saya tahu lokasi umum laut, tetapi saya tidak memiliki koordinat yang tepat. Mungkinkah informasi yang dikirim kembali oleh Tuan Beiming Tianlu tidak memiliki koordinat yang tepat? Di lautan luas ini, saya khawatir kita mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Koordinat yang tepat juga secara tidak sengaja dirusak oleh Tuan Kota Liao, kata Beiming Lai Feng, namun, kami tahu lokasi umumnya, tidak mungkin kita akan membuat kesalahan, saya memperkirakan bahwa perjalanan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, dan paling lama 1 tahun. Pria itu mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata, Tuan Muda Lai Feng, kamu terlalu optimis, bukan? Berdasarkan apa yang kita lihat di peta barusan, kita tidak tahu berapa puluh ribu mil jalan laut yang ada, jika kita tidak memiliki formasi teleportasi, saya khawatir kita tidak akan bisa sampai di sana bahkan setelah beberapa tahun. Semua orang memiliki pendapat yang sama, dan mereka semua mengangguk, mereka telah berada di pantai Laut Timur untuk waktu yang lama, dan pemahaman mereka tentang Laut Timur mungkin lebih baik daripada siapapun di ranah seni bela diri surgawi. Ini juga alasan mengapa Beiming Lai Feng setuju dengan sudut pandang Liao Yangbing dan datang untuk bernegosiasi dengan orang-orang ini. Jika kita terbang secara normal, secara alami akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih lama, Beiming Lai Feng terkekeh, namun, untuk operasi ini, saya akan meminta kapal perang kelas 9 dari keluarga saya. Kapal perang jahat menyeramkan dengan kecepatan kapal perang jahat-jahat bahkan jika itu menyeberangi seluruh Laut Timur, itu akan memakan waktu 1 tahun. Semua orang tersentak kaget, dan bahkan wajah Yun Xiao sedikit berubah, tampaknya Beiming Dark Palace memang telah mengangkat Beiming Lai Feng sebagai tuan istana masa depan. Kapal perang kelas 9 adalah senjata mistik terbang kelas atas yang hanya dimiliki oleh 7 kekuatan super dan 2 tanah suci, biaya pembangunannya tidak terukur dan kekuatannya juga mengejutkan, dalam pertempuran antara sekte besar, itu hampir merupakan keberadaan yang fatal. Selain 7 negara adidaya itu sendiri, jika ada sekte yang diserang oleh kapal perang kelas 9 dari atas, seluruh sekte pasti akan direduksi menjadi reruntuhan, belum lagi korban. Setidaknya semua roh Qi akan tersebar, dan sekte tidak akan bisa lagi berdiri. Untuk menjadi negara adidaya, persyaratan paling dasar adalah memiliki kekuatan untuk melawan kapal perang kelas 9. Sepertinya Beiming Lai Feng telah mengambil keputusan, dia harus membangun prestise dan aura tuan masa depan, melihat keheningan dan keterkejutan di kerumunan, sedikit kebanggaan melintas di matanya. Dengan kapal perang kelas 9 dan koordinat umum, kata Yun Xiao, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, namun hanya ada setengah bulan tersisa hingga pembukaan negeri dongeng wilayah timur, aku ingin tahu kapan kita akan pergi ke laut. Pembukaan tanah abadi sangat langka, kata Lai Feng yang gelap, kami secara alami tidak bisa melewatkannya, menurut informasi sebelumnya, waktu pembukaan tanah abadi umumnya sekitar 3 bulan, dan masalah istana Donghai tidak mendesak, kita bisa mengaturnya sebagai sebulan setelah tanah abadi ditutup. Liao Yangbing juga mengangguk sedikit dan berkata, itu bagus, kemudian kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan, saya tidak ingin melewatkan negeri dongeng wilayah timur, selain itu, Tuan Muda Lie Feng dan saya telah mencapai konsensus setelah berdiskusi, tingkat kultivasi minimum peserta harus berada di alam 7 rasi bintang alam kaisar bela diri, mereka yang berada di bawah alam 7 rasi bintang seharusnya tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Orang-orang kamar dagang mengangguk, setidaknya ada 3 hingga 4 bulan tersisa, sehingga mereka dapat melapor ke atasan mereka dan mulai bersiap, juga sangat masuk akal baginya untuk mendirikan basis kultivasinya di alam kaisar bela diri. Diskusi hampir selesai, dan semua orang mulai pergi, adapun serikat pekerja The Purple Cloud, tidak ada yang berani menyebutkannya lagi, mereka hanya bisa melaporkannya kepada petinggi dan membiarkan mereka memikirkan cara. Adapun dendam antara Yun Xiao dan penjaga, itu berantakan. Wajah penjaga itu dingin, dan dia tidak menyembunyikan ekspresi provokatif di matanya, seolah-olah dia berkata, pukul saya, pukul saya. Sepertinya ada beberapa antisipasi dalam menatap mata Lai Feng juga, dia ingin tahu berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki Yun Xiao setelah dantiannya rusak, tetapi sayangnya, Yun Xiao sepertinya tidak ingin bertarung. Aku akan memukulimu nanti, jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pergi bersama orang-orang dari kamar dagang awan ungu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan menjadi Lai Feng dan jika mereka benar-benar bertarung, biarlah, tapi sekarang reruntuhan istana sangat menarik baginya, ini bukan waktunya untuk benar-benar jatuh dengan istana kegelapan, selain itu, semakin lama dia merahasiakan masalah dantiannya,
semakin baik. Kamu hanya pengecut, orang ini bukan lagi ancaman bagi Tuan Muda. Kata penjaga itu dingin. Beiming Laifeng menyaksikan punggung Yun Xiao menghilang di depan matanya, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, dan tiannya dihancurkan, tapi dia sudah sangat kuat. Pada awalnya, dia mungkin menyerah pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada harta rahasia keluarga kerajaan Laut Timur, dia mungkin memiliki secercah harapan, jadi dia menahannya. Petik 2. Penjaga itu tidak bisa menahan tawa. Haha, aku belum pernah mendengar cara untuk menyembuhkan seseorang yang yayasan seni bela dirinya telah dihancurkan, secercah harapan terakhirnya akan segera berubah menjadi keputusasaan. Beiming Laifeng juga tersenyum saat dia mengangguk ringan, namun, kekuatannya memang luar biasa, bahkan jika sulit baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya, dia setidaknya adalah Supreme bela diri tahap menengah, dia akan sangat membantu kami dalam perjalanan ini, apalagi jika dia memiliki harapan di hatinya, itu bahkan lebih baik, dia akan melakukan yang terbaik. Penjaga itu berkata dengan ekspresi menjilat, demi rencana besar Tuan Muda, aku akan menyelesaikan skor dengannya setelah aku kembali dari laut, namun, prasyaratnya adalah dia memiliki kehidupan untuk kembali dari laut, haha. Ketiga pria dari keluarga Beiming dan Liao Yangbing semuanya memiliki senyum dingin di wajah mereka, tetapi ada sedikit keganasan di mata Liao Yangbing. Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke laut bersama keluarga Beiming dan Liao Yangbing? Di Serikat Pekerja Awan Ungu, Han Xuan berkata dengan cemas, bahu Liao Yangbing tampaknya bukan orang yang baik, dan Tuan Muda Yun tampaknya tidak berhubungan baik dengan keluarga Beiming, terlalu berbahaya untuk pergi ke sana dengan sembrono. Yun Xiao sepertinya telah tenggelam dalam pikirannya, dan dia berkata, ada bahaya, tetapi itu tidak akan datang dari mereka, saya bebas merencanakan masalah ini, Han Xuan, Anda tidak perlu khawatir. Dia melirik Juanran, yang ada di sampingnya, dan berkata, Tuan Presiden, apakah Anda punya berita tentang Ling Er? Kota Haiti terletak di daerah terpencil, meskipun ini bukan surga, saya hanya seorang presiden kecil, saya tidak memiliki hak untuk mengetahui keberadaan dan informasi Presiden Ding, namun, selama saya melaporkan situasi Tuan Muda Yun di sini, saya harus bisa segera mendapatkan balasan. Ya, hanya ada setengah bulan tersisa sebelum pembukaan planet Tianhuang, aku akan tinggal di kota Haiti dan berkultivasi sambil menunggu kabar Ling Er. Apakah ada pulau dengan roh Qi yang melimpah di dekatnya? Yun Xiao bertanya pada keduanya. Hati Han Xuan dipenuhi dengan perasaan cemburu yang tak terlukiskan, jika bukan karena fakta bahwa dia sedang menunggu berita Ding Ling, dia tidak akan bisa menahannya di sini, tetapi pada saat yang sama, dia senang untuk Ding Ling Er dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena begitu wanita. Selain itu, Tuan Muda Yun adalah milik Ding Ling, jadi mengapa dia harus cemburu? Tapi semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia merasakannya. Juanran berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum pahit, Tuan Muda Yun, tidak ada pulau dengan Qi spiritual yang melimpah dalam jarak 1000 mil, kalau tidak, menjadi Tianlu tidak perlu melarikan diri, jika Anda hanya ingin berkultivasi selama setengah bulan, perusahaan perdagangan Tianyuan dapat menyediakan batu primordial kelas tertinggi yang cukup untuk membangun ruang kultivasi rahasia untuk digunakan Tuan Muda Yun. Yun Xiao hendak berterima kasih padanya ketika Han Xuan buru-buru berkata, kamar dagang awan ungu juga dapat membangun kamar rahasia seperti itu, tidak perlu merepotkan Presiden Zhu. Juanran juga bisa melihat persahabatan antara Han Xuan dan Yun Xiao, tetapi dia tidak tahu apa sikap Yun Xiao terhadapnya, tapi ini bukan sesuatu yang memenuhi syarat untuk dia pedulikan. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Nona Han Xuan. Setelah beberapa dari mereka berdiskusi sebentar dan memahami beberapa hal tentang Laut Timur, Juanran pergi. Han Xuan segera meminta Jiang Qianrong untuk menyediakan semua batu primordial tingkat tertinggi di kamar dagang dan menukarnya dengan kamar dagang terdekat untuk mendukung kultivasi Yun Xiao selama setengah bulan. Setelah memastikan bahwa orang di balik kamar dagang awan ungu adalah Yun Xiao, struktur kekuasaan baru kamar dagang di kota Haiti tidak dapat dihentikan, hanya jika Yun Xiao tiba-tiba meninggal suatu hari nanti, dimungkinkan untuk menyebabkan perubahan struktur. Para presiden kamar dagang semuanya adalah orang-orang yang cerdik, mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkan situasi dan melihat ke depan,
karena tidak ada cara untuk mengubah situasi, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan serikat pekerja The Purple Cloud. Oleh karena itu, banyak kamar dagang sangat murah hati dalam menawarkan beberapa batu primordial kelas tertinggi untuk ditukar, dan harganya jauh lebih rendah dari harga pasar. Keinginan terbesar Yun Xiao sekarang adalah untuk segera maju ke alam kedaulatan bela diri, selama dia bisa mengendalikan Kaisar Qi dari 9 surga, dengan kartu trufnya saat ini, meskipun dia belum bisa mendominasi benua, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia menyiapkan susunan pengumpul roh kecil, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Hanya dalam sekejap, dia tiba-tiba merasakan tekanan datang dari langit, Kaisar Qi dari 9 surga yang dia rindukan langsung berubah menjadi kekuatan yang bergetar, seperti meteorit yang akan menghancurkannya. Berkeping-keping, mungkinkah mereka menjadi penjaga keluarga Beiming? Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao menghunus pedangnya, dinginnya pedang es membekukan segala sesuatu di sekitarnya, dan dengan sapuan pedang, itu segera mematahkan aura Kaisar. Ruang kultivasi rahasia yang baru saja didirikan benar-benar dihancurkan oleh pukulan dan pedang, semua batu primordial kelas atas hancur, dan lautan Qi primordial menyebar ke seluruh serikat pekerja awan ungu. Setelah serangan itu, sosok orang itu berkedip-kedip di udara dan menuju ke laut. Pupil Yun Xiao menyempit, dan matanya berubah seterang bulan, melihat punggung pria itu, dia mengenali siapa dia, setelah berpikir sejenak, dia berubah menjadi sambaran petir dan mengejarnya. Suara pertarungan mereka segera membuat khawatir semua orang di kamar dagang, pada saat Han Xuan dan yang lainnya kehabisan, Yun Xiao sudah lama pergi. Jiang Qianrong, di sisi lain, merasakan Yuan Qi yang memenuhi langit, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa batu primordial tingkat tertinggi yang telah dia siapkan selama setengah hari semuanya telah terbuang, dia merasakan gelombang sakit hati. Setelah Yun Xiao mengejar sebentar, mereka berdua meninggalkan kota Haiti dan langsung pergi ke Laut Timur, mereka terbang setidaknya 1000 mil sebelum pria di depan perlahan berhenti. Yun Xiao juga keluar dan berdiri di udara saat dia berkata dengan dingin, "Tuan Kota Liao, ini adalah cara salam yang sangat istimewa." Pria itu berbalik dengan senyum di wajahnya, itu adalah Liao Yangbing. Yun Xiao mengira pria itu akan mengatakan sesuatu, tetapi yang mengejutkannya, pria itu menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sinar pedang biru langsung memotong ruang dan memotong air laut 1000 meter di bawahnya menjadi dua. Meskipun Yun Xiao memiliki banyak trik di lengan bajunya, masih sangat sulit baginya untuk menahan tebasan Kaisar bela diri tahap menengah secara langsung. Dia langsung mengeluarkan tablet alam ilahi, dan kekuatan dunia meluas di udara, dengan gila-gilaan melahap pedang Qi yang memenuhi langit dan terbang menuju cahaya pedang. Ledakan, hanya dengan satu pukulan, tablet alam ilahi kehilangan semua cahayanya dan dikirim terbang kembali, bersama dengan Yun Xiao. Air laut ditarik oleh gempa susulan, menciptakan gaya putar yang sangat besar, arus besar melawan langit dan melesat langsung ke langit. Tablet alam ilahi terhubung ke pikiran Yun Xiao, jadi dia juga terguncang, organ dalamnya rusak sampai batas tertentu, dan dia batuk seteguk darah. Memegang tablet alam ilahi seperti batu bata, Yun Xiao memelototi Liao Yangbing, yang berada di ujung lain pilar arus laut, matanya penuh amarah. Kekuatan Liao Yangbing seharusnya hampir sama dengan Mo Xiao Chuan, dengan tubuh emas transendensinya dan bantuan Sao Huang Haolian, peluang untuk membunuh Liao Yangbing cukup tinggi. Sementara dia ragu-ragu, Liao Yangbing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di kejauhan dan datang ke sisi Yun Xiao dalam beberapa kilat, ekspresi bahagia di wajahnya. Yun Xiao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, "Apakah itu lucu? Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan hari ini, kota penguasa kota Haiti harus diganti." Liao Yangbing secara alami tidak mempercayainya, berpikir bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan muka, dia tertawa dan berkata, "Ini tidak lucu, saya hanya sangat bahagia, kekuatan Tuan Muda Yun memang tidak mengecewakan saya pikir kita bisa berbicara dengan baik sekarang." Yun Xiao menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, "Tebasan itu barusan adalah untuk berbicara dengan baik." Tentu saja, jika Li Yun Xiao, yang dikenal sebagai bintang baru nomor 1, bahkan tidak bisa menerima serangan dariku, Liao Yangbing berkata dengan acuh tak acuh, dia memiliki reputasi.
yang tidak layak, dan aku akan membunuhnya saja, hanya jika kamu dapat menerima salah satu seranganku, kamu akan memiliki hak untuk berbicara denganku. Petik 2. Dia bisa melihat kemarahan di wajah Yun Xiao, jadi dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, anak muda, jangan marah, inilah realitas dunia, jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, bagaimana mereka bisa bermain bahagia bersama? Saya tahu Anda masih memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, tetapi saya sama, hanya orang idiot yang akan marah dan berkelahi. Yun Xiao terkejut, Liao Yangbing ini tampak riang, dan dia bahkan ditipu ke dalam perangkap olehnya selama masalah kamar dagang angin guntur. Pada saat ini, sepertinya dia bukan orang yang sederhana, mungkin dia telah memanfaatkan kamar dagang angin petir di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia juga telah membantu pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia telah salah menilai seseorang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengukur pihak lain beberapa kali lagi sebelum berkata dengan dingin, saya harap Tuan Kota Liao dapat mengingat ini, jangan marah padaku di masa depan. Mata Liao Yangbing menyipit menjadi garis saat dia tertawa, haha, tentu saja aku tidak akan, aku sudah sangat tua, kenapa aku marah padamu junior? Tuan Muda Yun, Anda memang bukan orang biasa yang bisa menghilangkan amarahmu dengan satu kalimat dariku. Petik 2. Pada saat ini, pikiran Yun Xiao telah benar-benar tenang, dia diam-diam mengedarkan ki-nya untuk perlahan menyembuhkan luka-lukanya sambil menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan pihak lain. Jika dia tidak puas, dia mungkin harus menggunakan kartu trufnya dan memusnahkan pihak lain. Liao Yangbing berpikir bahwa Yun Xiao akan mencibirnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa Yun Xiao diam dan hanya bermeditasi, jadi, dia berkata dengan senyum pahit, temperamen Tuan Muda Yun memang luar biasa, aku telah mengundang Tuan Muda Yun keluar kali ini karena aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Dia sengaja berbicara dengan samar, berharap pihak lain akan menjawabnya, tapi setelah menunggu beberapa saat, Yun Xiao masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia tidak tahu apakah dia mendengarkannya lagi. Ini membuatnya yang terbiasa menjadi penguasa kota sedikit tidak terbiasa memiliki sekelompok besar orang yang menggemakan kata-katanya setiap kali dia berbicara. Bagaimana dia bisa tahu pikiran Yun Xiao? Dia ingin mengulur waktu sebanyak mungkin untuk menyembuhkan luka dalamnya. Dia berpikir bahwa Yun Xiao sangat tenang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya di dalam hatinya, jadi, dia berhenti memukul-mukul di semak-semak dan berkata langsung, saya mengundang Tuan Muda Yun keluar untuk membentuk aliansi dengan Anda untuk melawan keluarga Beiming bersama-sama. Oh, kelopak mata Yun Xiao bergerak-gerak, tetapi dia terus mengatur pernapasannya dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liao Yangbing menunggu beberapa saat lagi, dan merasa bahwa percakapan ini sedikit mencekik, seolah-olah sebuah batu besar telah dimasukkan ke dalam dadanya. Dia sedikit marah, dan berkata dengan sedih, apakah Anda tertarik, Tuan Muda Yun? Yun Xiao memutar matanya dan menatapnya ke samping, lalu berbalik. Setelah itu, dia hanya memejamkan mata dan mengatur pernapasannya. Yingluo ini, kamu Yingluo. Liao Yangbing akhirnya menarik wajah panjang dan berkata dengan marah, Tuan Muda Yun, apa maksudmu dengan ini? Beri aku pendapatmu. Dia memanggil Yun Xiao beberapa kali, tetapi yang terakhir tetap diam. Aku sangat marah. Apa maksudmu dengan itu? Liao Yangbing akhirnya menjadi gila, dia memadatkan ki-nya dan menekan. Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar seperti bintang, dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja terluka oleh serangan pedang Tuan Kota Liao, saat ini aku sedang memulihkan diri, jadi jangan ganggu aku. Kamu pengecut. Liao Yangbing sangat marah hingga dia hampir muntah darah, dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, mungkinkah kamu sangat terluka sehingga kamu bahkan tidak bisa berbicara? Setelah Yun Xiao mengucapkan kata-kata itu, dia sepertinya tidak mendengar apa-apa dan tidak memperhatikan apapun. Liao Yangbing akhirnya menembus batas kesabarannya, dan dengan wajah muram, dia menyerang dengan telapak tangannya. Yun Xiao perlahan membuka matanya dan mundur ratusan meter dalam sekejap, dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata dengan dingin, Tuan Kota Liao, apa maksudmu dengan ini? Anda ingin menambahkan cedera pada cedera saya. Bukankah kita sudah berdamai dan setuju untuk berbicara dengan baik? Puff! Liao Yangbing akhirnya memuntahkan seteguk darah dan meraung, kamu.
Anda juga tahu bahwa Anda perlu berbicara dengan baik. Bersambung.